Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Polda Sulawesi Selatan mengungkap korban penculikan Bilkis, bocah 4 tahun yang diculik di lokasi Taman Pakui Sayang, Kota Makassar, 3 kali dijual oleh pelaku sindikat penculikan setelah akhirnya ditemukan di Jambi. Semula, Bilkis dijual dengan harga 3 juta kepada tersangka NH. Kemudian NH menjual Bilkis kepada pelaku lain berinisial MA dan AS dengan harga 30 juta. Kemudian MA dan AS kembali menjual Bilkis kepada kelompok salah satu suku di Jambi dengan harga 80 juta rupiah melalui akun TikTok dan WhatsApp. Polda masih terus melakukan pengembangan kasus itu, karena menurut keterangan kan bukan hanya sekali yang kemarin. Nah, ini sekarang masih lakukan penyelidikan lebih lanjut, termasuk juga kita mempelajari jejak digital percakapannya, karena mereka menggunakan akun penjualannya. Dan ini akun sementara juga masih kita cek. Jadi dari Polda nanti juga bekerjasama dengan Barreskrim, ini terus menelusuri melalui akun-akun mereka yang digunakan sebagai sarana untuk penjualan. Apakah para pelaku penculikan anak ini merupakan sebuah jaringan yang terorganisir? Apa motivasi pelaku yang begitu nekat melakukan transaksi perdagangan manusia di jejaring sosial yang seakan mudah dan telah dilakukan berulang-ulang? Besok ya? Pemirsa, sudah hadir bersama saya sejumlah narasumber wanita cantik. Saya akan perkenalkan untuk Anda. Di sebelah kanan saya sudah hadir, ada kriminolog, ada Bu Hanifah Hasna. Selamat malam, Bu Hanifah. Malam Mbak Sehat? Sana, alhamdulillah sehat. Di sebelah Bu Hanifah juga kami hadirkan KPAI Ai Mariati Soliha. Selamat malam Bu Ai. Selamat malam Mbak Sehat Sana. Bu Ai? Alhamdulillah. Kita awali terlebih dahulu ke Bu Ai. Ya. Bu Ai, kalau dari KPAI informasi terbaru, perkembangan terbaru di mana anak Bu berusia 4 tahun dari Makassar, Sulawesi Selatan justru jadi korban penculikan ataupun perdagangan orang. Seperti apa informasi terbaru dari KPAI? Ya, kami monitor dalam 2 hari ini ya, dan selepas Ananda sudah sampai di keluarga, memang terlihat ya indikasi bahwa diawali mungkin secara random ya, jadi jejak penculikannya itu betul-betul ada seseorang gitu yang mengambil secara random, tapi kemudian bagaimana dia bisa bertemu dengan orang-orang tertentu dengan mematok harga tertentu, dan kemudian ternyata yang mengambil ini, kedua ini juga memiliki link dengan harga yang lebih tinggi lagi. Saya kira dari situ bisa disimpulkan memang tidak sendiri, ada sindikat, dan dengan mudah. Ini yang saya garis bawahi, di lingkup media sosial yang terkoneksi satu dengan yang lain. Jadi tidak harus menunggu secara konvensional mencari dulu, tapi ternyata dengan searching saja mereka bisa terkoneksi. Nah, yang terakhir yang justru menjadi pertanyaan di berbagai pihak, terutama kami juga, kenapa sampai ditemukannya di sebuah lingkungan yang sama sekali kita semua tidak duga ya, yaitu di suku anak dalam namanya, dan ada di hutan. Nah, apakah kemungkinan bahwa terakhir anak ini ada di sana itu bagian dari sindikat kelompok ini, atau menjadi tempat transit berikut yang seolah menggunakan suku anak dalam ini ya, karena tidak ada yang menduga bahwa akan ada ananda kita di situ. Nah, ini tentu yang menjadi PR berikut ya bagi kami untuk menelusuri apakah betul bahwa sindikat penjualan dan perdagangan anak ini gitu ya juga melibatkan pihak-pihak yang mungkin sampai saat ini kita tidak pernah menduga. Tetapi perpindahan dari satu tempat ke tempat lain, bahkan ke luar negeri gitu ya, yang dimudahkan dengan berbagai hari ini kita lihat kemudahannya di media sosial ya maupun transaksi elektronik. Saya kira itu sudah menjadi gejala yang luar biasa hari ini, dan salah satu yang hari ini kita temukan di kasus Ananda Bilkis itu semuanya masuk. Ya. Ada yang secara randomnya difasilitasi kemudahan media sosial, dan bahkan ada lingkungan yang sama sekali kita tidak duga. Ini yang sedang kami terus koordinasikan, Mbak. Kalau dari KPAI mencurigai adanya sindikat terorganisir. Kalau dari kacamata kriminolog seperti apa? Ya. Kalau kita melihat kondisi yang disampaikan sama Bu Ai tadi itu sudah sah sekali kalau itu TPPO gitu ya, karena ada perekrutan, ada pemindahan tempat, ada transaksi gitu ya, terus ada yang menampung di kemudian hari gitu ya. Berarti ini kan sudah ada indikasi ini adalah terorganisir, jadi kejahatan terorganisir. Masalahnya adalah kenapa hal seperti ini masih terjadi sampai saat ini gitu ya. Kan kalau kejahatan itu, penculikan itu bukan hanya kejahatan individu, tapi ini adalah kejahatan yang sudah direncanakan oleh seseorang gitu ya, oleh kelompok tertentu. Dan biasanya dilakukan dengan wajah baru gitu.
Kenapa bisa dilakukan dengan wajah baru? Karena selama ini yang ditangkap itu hanya ujung tombaknya, hanya pelaku. Jadi dalam kejahatan kan ada yang pertama adalah mastermind, terus middleman, terus hitman. Hitman inilah yang selalu ditangkap, sehingga jaringannya tidak pernah terputus. Nah, ketika jaringan ini tidak pernah terputus, berarti mereka akan selalu membuat ke tempat-tempat atau komunitas atau kelompok-kelompok baru untuk melakukan perdagangan ini karena sangat menguntungkan. Kalau dari nilainya 80 juta itu kan udah nilai yang sangat wow untuk sebuah bisnis. Demikian, Mbak. Oke, tapi kalau kita lihat juga media yang digunakan oleh para pelaku ini media sosial, TikTok dan juga WhatsApp. Kenapa kemudian bisa terjadi kemudian dilakukan penjualan secara terbuka dengan berani dilakukan oleh para pelaku ini? Ya, karena begini, pelaku juga melihat bahwa sekarang kesadaran moral masyarakat itu kan kurang, terus kontrol sosial juga kurang. Masyarakat merasa bahwa ketika itu bukan anak saya, itu bukan masalah saya. Nah, celah seperti ini yang dimanfaatkan oleh pelaku, sehingga mereka merasa bahwa dengan adanya media sosial, dengan adanya platform tertentu yang memudahkan semua orang mengakses itu menjadi pasar tersendiri bagi mereka. Toh masyarakat dengan kehilangan kontrol sosial tadi, ini juga akan membuat mereka menjadi semakin mudah, gitu, Mbak. Oke, menarik kita bahas media sosial ini digunakan untuk penjualan oleh para pelaku ini. Apa yang harus dilakukan untuk menghindari hal ini terjadi lagi? Kita akan bahas usai jeda. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya, para pelaku ini menjual korban melalui media sosial dengan beraninya begitu. Terus apa yang bisa dilakukan? Sebetulnya kita bisa melaporkan ke siapa jika kemudian ditemukan ada penjualan perdagangan orang begitu yang ditemukan di media sosial, Bu Ai? Ya, pertama secara mandiri itu ada perangkat pelaporan. Mari kita secara digital literate gitu ya, literasi yang kita miliki itu melaporkan secara aktif. Masyarakat siapapun bisa. Tetapi ini berikutnya yang sulit diawasi, apakah pelaporan kita kepada media sosial yang dimaksud ditindaklanjuti atau tidak. Maka kami memohon dan bahkan menghimbau seluruh platform digital media, mari lakukan penertiban ini dan dibaca apa keluhan masyarakat dan laporannya. Yang kedua, siber patroli yang dimaksud baik itu di level siberpolnya kepolisian maupun kerjasama misalnya dengan Kominfo ya, Komdigi hari ini, itu sangat menjadi pintu masuk untuk mengungkap sekian banyak akun-akun bahkan platform digital yang memang disalahgunakan untuk penjualan bayi. Dan yang ketiga, saya kira ini persoalan keberulangan, apalagi oknum-oknum ini, orang-orang ini yang sudah melakukan tindakan penjualan ternyata mereka lolos begitu saja gitu, lalu melakukan kembali perdagangan anak, apalagi sampai rekrut terang-terangan ya dengan labelnya bisa adopsi, labelnya bisa mau mengasuh misalnya panti asuhan, atau labelnya juga menyelamatkan beberapa ibu atau perempuan yang akan melakukan lahiran gitu ya, kebutuhan untuk melahirkan secara gratis dan bahkan nanti anaknya bisa ditolong. Itu banyak sekali label-label yang seharusnya itu bisa kita pantau apakah benar dan justru disitulah letak sarangnya kejahatan berada. Maka saya kira ada 3 hal ini, pengawasan mandiri tadi, kemudian patroli siber ya, dan kemudian ditindaklanjuti secara law enforcement, dan yang ketiga ini memang kita harus membangun sebuah gerakan yang baik terkait bagaimana adopsi legal ini bisa diterima di masyarakat dengan tidak ada embel-embel ruwet, susah ibaratnya ya, dan juga ya dianggap sesuatu yang masih belum teredukasi ke publik secara optimal, sehingga kedok yang tadi disampaikan untuk tujuan baik yang kemudian dilakukan dengan cara-cara sesungguhnya untuk kejahatan anak ini bisa diminimalisir dan bisa diketahui data jelasnya supaya kita tindak lanjut atas pengawasan dari kasus-kasus ini bisa sampai selesai dan tidak keberulangan kembali. Itu yang sebetulnya kami lihat langkah pencegahan dan juga langsung penindakan ya, supaya secara terorganisir juga kita bisa bergerak untuk memutus mata rantai dan tindakan TPPO yang tadi disampaikan Mbak Iva, yang mereka sudah lompat sedemikian rupa terorganisirnya gitu, bahkan sampai ke luar negeri. Praktek penjualan bayi yang hari ini KPAI terima misalnya di tahun 2024 dan 2025 itu jelas ya ada koneksi dengan luar negeri, dan itu sama kedoknya itu adopsi gitu. Nah, saya kira di konteks inilah gitu ya, kita semua melihat bahwa sisi media sosial, kemudian juga kebutuhan kita untuk meningkatkan kinerja kepolisian baik itu secara patroli maupun penindakan secara hukum, saya kira memang menjadi tantangan besar bagi kita
Apalagi saya kira kebutuhan think tank akan bagaimana kita membangun sebuah sarana infrastruktur, baik itu menemukan anak-anak hilang, korban penculikan, korban perdagangan, ini yang juga menuntut kepolisian kita. Saya kira teman-teman sudah memiliki banyak sekali data tentang NCMEC misalnya ya, National Center mengenai anak hilang dan perdagangan ataupun anak-anak yang korban eksploitasi berbasis online. Ini kelihatannya menjadi kebutuhan mendesak di Indonesia supaya pelaporan baik dari media sosial tadi secara mandiri masyarakat berpartisipasi maupun cyberpol yang dilakukan kepolisian bukan hanya akun-akunnya gitu, tapi memang peristiwa kejahatannya, anak-anak korban kita terjangkau dan ditemukan gitu ya, dan kemudian tidak berulang. Oke, Bu Hanifah, kalau Anda melihat dalam kasus ini kan ditargetkan anak-anak begitu. Kenapa anak-anak rasanya tuh terlihat rentan gitu untuk menjadi korban perdagangan orang? Apa yang harus dilakukan untuk menghindari itu? Oke, baik. Sebetulnya begini, penjahat atau pelaku kriminal itu melakukan kejahatan atas 3 hal. Yang pertama, pelaku yang termotivasi. Motivasinya apa sih? Dalam hal ini uang itu menjadi motif pertama, walaupun ada motif-motif yang lain yang menyertai. Tapi anggaplah kita ngomong di level si penculik itu. Berarti itu level motif keuangan. Yang kedua, ada korban yang rentan. Nah, anak ini sudah sama-sama kita ketahui, anak, perempuan, dan orang disabilitas ini adalah pribadi yang rentan. Yang ketiga, absence of capable guardian. Jadi tidak ada pengawasan gitu ya. Nah, ketika mereka mengetahui ketiadaan pengawasan, ini pengawasan yang bagaimana? Yang pertama, pengawasan terhadap anak itu sendiri. Pelaku kan sudah mengintai anak ini karena sudah ada orang yang akan menampung dengan kriteria tertentu, gitu ya. Misalnya anak dengan range usia 2-5 tahun, berarti dia harus mencari kemana. Bagaimana cara pengawasan orang tua? Bagaimana caranya saya harus mendekati? Karena ada di tayangan itu pelaku membawa anaknya sendiri untuk melakukan penculikan. Artinya mereka sudah mempelajari bagaimana cara dia mendapatkan anak itu dengan cara mudah. Karena anak-anak itu ketika ada anak lain yang mengikuti orang dewasa, artinya ini adalah orang yang dianggap aman gitu. Berarti kan memang kondisi ini sudah dipelajari oleh pelaku. Di samping itu adalah absence of capable guardian tadi adalah pengawasan dari yang berwajib, tentunya seperti itu. Karena orang tua nomor 1, yang kedua masyarakat, yang ketiga adalah pengawasan ketika terjadi penculikan tadi, bagaimana respon dari penegak hukum gitu ya. Karena sebetulnya hukum kita sudah sangat berat karena mendapatkan pidana belasan tahun. Tapi kenapa tidak selesai? Ya tadi itu, karena yang dilakukan hanya menghukum, tapi tidak memutus rantai gitu. Sementara ini adalah bisnis yang sangat-sangat menguntungkan. Jadi yang disasar anak-anak, karena anak-anak itu selain identitasnya masih minim, rentan, dia tidak punya, misalnya dia tidak punya Facebook, mereka tidak punya Instagram atau yang lain, atau data-data mereka itu tidak tercatat dimanapun, tidak terintegrasi dengan catatan dimanapun, itu menjadi sangat-sangat mudah untuk mereka. Jadi penting untuk dilakukan terus-menerus pengawasan, tidak hanya keluarga, orang tua, tapi juga lingkungan ya, untuk saling menjaga anak-anak itu sendiri. Iya, jadi begini, di kriminologi ada Travis Hirschi itu ada teori kontrol sosial. Teori kontrol sosial itu yang pertama adalah attachment, kedua komitmen, ada involvement, belief. Kalau ini tidak ada, ini longgar, ikatan sosial longgar, ini menjadi celah yang akan digunakan oleh pelaku kejahatan untuk melaksanakan aksinya. Baik, ini menjadi pengingat juga tentunya untuk seluruh masyarakat, seluruh orang tua dan juga keluarga untuk bisa memberikan perhatian ekstra kepada anak-anaknya. Begitupun juga mudah-mudahan segera ada pengawasan mengenai media sosial nih agar tidak disalahgunakan, digunakan untuk penjualan, perdagangan orang seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Terima kasih Bu Hanifah, terima kasih Bu Ai sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.